Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama lawatan hati yang dibawakan oleh Pendeta Rahmat Zakaria Mustika dari GKI Risut. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus ketika kita akan bersama-sama merenungkannya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada istirahat malam kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan sukacita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun perenungan pagi hari ini, supaya setiap kami boleh terberkati dengan renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam edisi kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema tidak menyerah pada keadaan. Tema ini didasarkan pada 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 yang berbunyi demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Nah, saudara sekalian, ayat ini sebenarnya merupakan penggalan dari kisah bagaimana waktu itu Israel, lebih tepatnya Israel Utara, sedang dikepung oleh musuhnya. Karena pengepungan itu, maka ibu kota Israel Utara pada waktu itu, yaitu Samaria, mengalami kekurangan pangan. Orang-orang yang tinggal di kota Samaria mengalami masa-masa yang penuh kesulitan makanan, sehingga harga bahan makanan menjadi susah sekali. Nah, kondisi yang sulit ini kemudian membuat masyarakat Israel menjadi hilang harapan, patah semangat, putus asa. Namun pada waktu itu, saudara, ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang berkata kepada orang-orang Israel. Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, nubuatan ini memberikan gambaran bahwa besok itu akan ada makanan yang berlimpah. Saking berlimpahnya, maka harga makanan itu kemudian menjadi murah. Tetapi saudara, firman Tuhan ini rupanya tidak membangkitkan semangat kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan kemudian perwira pasukan yang menjaga Samaria pada waktu itu berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Saudara, ini ungkapan ketidakpercayaan. Seringkali di dalam pergumulan kehidupan kita, pergumulan itu mungkin terasa begitu berat. Pergumulan dan persoalan kehidupan kita seringkali mungkin menghantui kita dan membuat kita putus asa. Sampai-sampai firman Tuhan yang datang, yang kita dengar sekalipun, tidak mampu membangkitkan semangat kehidupan kita. Namun saudara sekalian, di dalam ayat 3 tadi dikatakan bahwa ada 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Orang sakit kusta memang biasanya tidak boleh masuk ke pemukiman, maka itu sebabnya mereka berada di pintu gerbang di luar pemukiman. Nah saudara, orang yang sakit kusta itu juga hidupnya terancam. Lalu
Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara, ini ungkapan awal dari kepercayaan mereka, dari suatu sikap yang tidak mau menyerah pada keadaan yang membuat orang-orang Israel yang di dalam kota Samaria yang dikepung tadi menjadi putus asa dan menjadi menyerah pada keadaan. Tetapi orang-orang sakit kusta ini tidak mau menyerah. Maka kemudian kalau kita membaca kisah berikutnya, 4 orang yang sakit kusta ini mencoba untuk masuk mengunjungi perkemahan orang Aram yang sedang mengepung Israel. Apa yang membuat mereka berani? Apakah sikap mereka ini suatu sikap yang sudahlah kalau kita mati-mati di sana? Bukan, saudara. Ayat 3 ini merupakan atau menjadi konteks dari nubuatan Nabi Elisa tadi. Ada nubuatan Nabi Elisa yang membuat mereka berani. Sementara orang-orang Israel setelah mendengar firman Tuhan, mereka tetap ciut nyalinya. 4 orang kusta ini justru berani maju. Nah, saudara sekalian, inilah satu sikap hidup yang pantang menyerah, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit di dalam kehidupan ini, kita berseru kepada Tuhan, tapi ironisnya ketika Tuhan menjawab, kita malah tidak percaya dengan firman Tuhan itu. Saudara, ini suatu keadaan yang ironis. Ketika kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka pertanyaannya, kepada siapa lagi kita bisa percaya? Kalau kita mau terus berjuang, terus memiliki fighting spirit, terus memiliki pengharapan di dalam keadaan apapun, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah, sebaliknya kita menjadi orang yang pantang menyerah, maka ada 2 hal yang perlu dilakukan di sini. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, dan yang kedua, melangkah dengan iman. Orang-orang yang di dalam kota Samaria yang dikepung itu mendengar, mungkin mereka ada percayanya, namun demikian mereka tidak melangkah, tidak berani keluar, tetap merasa dikepung oleh keadaan. Berbanding terbalik dengan orang yang sakit kusta, mereka melangkah keluar, mengambil resiko, dan kemudian hasilnya adalah mereka menemukan begitu banyak makanan, tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elisa. Saudara, kiranya kisah ini boleh menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, bukan hanya di dalam perkataan saja, tapi percaya yang mewujud di dalam perbuatan kita. Kita percaya akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan kita kemudian melangkah dengan iman. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang yang pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan ini. Amin.